Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syakira Nur Sabrina dengan NIM 2350191125 dari kelas D. Hari ini, saya akan mempresentasikan kajian mengenai penemuan dan pengembangan obat agonis nikotinik dengan reseptor nikotinik sebagai simulasi neuromuskular. Topik ini dikaji dari sudut pandang kimia medisinal, sehingga tidak hanya membahas efek farmakologinya, tetapi juga bagaimana struktur kimia senyawa agonis berperan dalam aktivitas biologisnya. Pemilihan topik ini didasarkan pada pentingnya reseptor nikotinik asetilkolin sebagai target obat, khususnya dalam aplikasi klinis seperti anestesi dan penggangguan neuromuskular. Melalui presentasi ini diharapkan dapat dipahami keterkaitan antara mekanisme molekul, struktur kimia, dan efek farmakologis dari agonis nikotinik. Yang pertama ada latar belakang. Stimulasi neuromuskular merupakan proses fisiologis penting yang memungkinkan terjadinya kontraksi otot rangka. Proses ini berlangsung pada neuromuscular junction, yaitu titik pertemuan antara neuron motorik dan serat otot. Neurotransmitter ketika impuls listrik mencapai ujung neuron motorik, neurotransmitter asetilkolin akan dilepaskan ke celah sinaptik. Asetilkolin kemudian berikatan dengan reseptor nikotinik asetilkolin yang terdapat pada membran postsinaptik serat otot. Ikatan ini menyebabkan perubahan informasi reseptor sehingga kanal ionnya terbuka. Ion natrium masuk ke dalam sel dan ion kalium keluar, yang memicu depresi membran. Depolarisasi ini kemudian menghasilkan potensial aksi dan berujung pada kontraksi otot. Dalam bidang kimia medisinal, reseptor nikotinik dipandang sebagai target yang sangat menarik karena bekerja cepat, responnya langsung, dan dapat dimodulasi secara farmakologis. Oleh karena itu, reseptor ini banyak dikaji dalam membran obat neuromuskular. Selanjutnya ada reseptor nikotinik asetilkolin. Reseptor nikotinik asetilkolin termasuk dalam kelompok ligand gate ion channel, yaitu reseptor yang langsung membuka kanal ion setelah berikatan dengan ligan. Secara struktural, reseptor ini tersusun dari 5 subunit protein yang membentuk sebuah kanal. Reseptor tengahnya adalah reseptor nikotinik pada otot rangka dewasa. Subunit yang menyusun terdiri dari 2 subunit yang setara masing-masing satu subunit, beta 1, delta, dan epsilon. Reseptor ini memiliki 2 situs ikatan, yaitu ikatan agonis yang terletak pada subunit alfa. Aktivitas reseptor hanya terjadi apabila kedua situs tersebut terikat secara agonis secara bersamaan. Mekanisme ini menjelaskan mengapa reseptor nikotinik dapat menghasilkan respon yang cepat dan efisien. Karakteristik inilah menjadikan reseptor nikotinik sebagai target utama dalam pengembangan obat yang memerlukan obat dengan kerja cepat, seperti pada tindakan anestesi, salah satu contoh tindakan yang dapat digunakan. Selanjutnya ada agonis nikotinik. Agonis nikotinik adalah senyawa yang mampu mengaktifasi reseptor nikotinik dengan meniru kerja asetilkolin. Agonis ini dapat berasal dari senyawa endogen maupun eksogen. Ketika agonis nikotinik berikatan dengan reseptor,
akan terjadi stimulasi neuromuskular yang ditandai dengan depolarisasi membran otot. Pada tahap awal, hal ini dapat menyebabkan kontraksi otot. Namun, apabila stimulasi berlangsung terus-menerus, reseptor akan mengalami desensitasi. Dalam kondisi ini, meskipun agonis masih terikat, reseptor tidak dapat merespon rangsangan. Akibatnya, transmisi neurotransmuskular terhambat dan terjadi blok neuromuskular depolarisasi. Contoh fenomenanya atau contoh agonisnya ada asetilkolin, nikotin, dan suksinikolin. Dan salah satu peranan klinis yang penting, ini dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme kerja obat untuk merelaksan suatu otot. Pengembangan dan struktur kimia. Dalam pengembangan obat agonis nikotinik, asetilkolin digunakan sebagai lead compound dan karena merupakan ligan alami reseptor nikotinik. Namun, asetilkolin memiliki kelemahan utama, yaitu stabilitas yang rendah akibat cepat dihidrolisis oleh enzim asetilkolinesterase. Oleh karena itu, diperlukan modifikasi struktur kimia untuk meningkatkan stabilitas dan durasi obat. Dalam suatu hasil pengembangan adalah nikotin. Ini nikotin yang lebih lipofilik. Kenapa? Dia memiliki struktur heterosiklik sehingga lebih lipofilik dan memiliki afinitas yang baik terhadap reseptor nikotinik. Contoh lainnya adalah suksinikolin, yaitu dua molekul ACH yang digabung. Merupakan penggabungan antara dua molekul asetilkolin. Struktur suksinikolin membuatnya lebih resisten terhadap degradasi enzimatik, sehingga efek farmakologisnya lebih lama dan dapat dimanfaatkan secara klinis. Slide selanjutnya ada hubungan struktur aktivitas SAR. Hubungan struktur aktivitas atau SAR merupakan konsep penting dalam kimia medisinal pada agonis nikotinik. Terdapat beberapa fitur struktural yang menentukan aktivitas biologisnya. Keberadaan gugus amonium bermuatan positif sangat penting untuk ikatan dan reseptor. Kenapa? Karena ini memungkinkan interaksi elektrostatik dengan situs pengikatan reseptor. Selain itu, jarak antara gugus fungsional ini menentukan potensi agonis. Yaitu contohnya, salah satu contoh untuk jarak optimal antara gugus fungsional adalah ester atau heterosiklik yang sangat mempengaruhi posisi agonis. Kemudian ada fleksibilitas molekul juga berperan penting karena menentukan kemampuan ligan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan konformasi reseptor saat aktivasi. Dengan memahami aspek SAR, ini peneliti dapat merancang senyawa agonis nikotinik yang lebih selektif, lebih efektif, dan lebih aman, serta dapat mengoptimalkan efikasi pada suatu obat. Selanjutnya adalah aplikasi klinis dan kesimpulan. 1. Aplikasi klinis. Dalam praktik ini, agonis nikotinik digunakan sebagai relaksan otot depolarisasi, terutama pada prosedur anestesi yang membutuhkan relaksasi obat dengan cepat dan durasi singkat. Meskipun efektif,
Penggunaan agonis nikotinik juga memiliki resiko atau efek samping seperti fasikulasi otot dan gangguan elektrolit. Oleh karena itu, pengembangan obat tidak hanya berfokus pada peningkatan efikasi, tetapi juga pada keamanan penggunaannya. Selanjutnya, kesimpulan, kan reseptor nikotinik berperan penting dalam stimulasi neuromuskular. Yang kedua adalah pengembangan agonis berbasis kimia medisinal dan SAR. Yang ketiga ada keseimbangan antara efikasi, durasi, kerja, keamanan obat, reseptor nikotinik merupakan target terapi yang tervalidasi. Dengan pendekatan kimia medisinal yang tepat, diharapkan dapat dihasilkan obat dengan profil efikasi yang memiliki keamanan lebih baik. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya minta maaf karena kita juga sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.